Constellation is not about astrology. This talk made us learn about how vast our universe. Carl Sagan said, "The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena." Dalam paparan Agus Purwanto, diksi bintang pada bahasa Arab atau dalam Al-Quran memiliki 3 bentuk, yaitu An-Najmu dengan jamaknya An-Nujum, yang kedua itu Misbahun, dan yang ketiga Kaukibun atau Al-Kawakib. Kemudian mengacu pada surat Al-Buruj ayat 1, Was-sama'i dzatil buruj. Diksi Al-Buruj menurut tafsir Al-Qurtubi bermakna Dzatun Nujum yaitu bintang-bintang, Al-Qusur yaitu benteng, Dzatul Khulqil Hasan pemilik ciptaan yang indah, dan Dzatul Manazil yaitu mempunyai tempat edah. Keempat tafsir ini kemudian dapat disimpulkan menjadi sesuatu yang memiliki keteraturan atau berada pada tempat edarnya masing-masing yang memiliki keindahan dan bisa kita amati dengan kesimetriannya yang kita ketahui sebagai rasi bintang. Bintang ini merupakan salah satu objek daripada alam semesta. Bintang ini tersusun atas beragam atom penyusun sederhana yang mengalami reaksi fusi, yaitu gabungan antara hidrogen dan helium, kemudian menghasilkan paparan radiasi. Lahirnya bintang ini berawal dari awan debu dan gas di galaksi, yaitu nebula Orion mengalami turbulensi, kemudian mengalami pembentukan protobintang hingga kemudian menjadi bintang. Awan ini pecah menjadi beberapa gumpalan, kemudian ketika dia mengalami masa-masa menuju keruntuhannya, dia memiliki banyak fase. Ketika fase paling umum yaitu menjadi katai putih. Katai putih ini adalah suatu bintang yang redup dan sangat padat. Kemudian ketika bintang-bintang tersebut membentuk sistem ganda atau sistem bintang ganda, maka katai putih ini bisa mengambil materi dari bintang pendampingnya, kemudian menyebabkan suatu ledakan yang disebut nova. Nah, ketika nova ini dialami oleh bintang yang sangat besar, maka ia akan mengalami supernova hingga akhirnya dia bisa berakhir menjadi bintang neutron atau bahkan lubang hitam. Bintang neutron ini merupakan suatu objek dengan densitas yang sangat padat, juga memiliki medan magnet yang sangat kuat sehingga menghasilkan pulsar atau paparan dari sinar radiasi. Kemudian lubang hitam ini merupakan objek luar angkasa dengan densitas yang lebih padat dan medan gravitasi yang sangat kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa melarikan diri. Kemudian sisa-sisa dari supernova ini kontribusi dan bisa membentuk bintang atau planet berikutnya. Konstelasi ataupun rasi bintang merupakan kelompok bintang yang ada di langit malam yang membentuk pola atau bentuk tertentu yang memiliki makna bagi manusia. Ini bisa sekadar nama untuk mengenali rasi bintang itu sendiri atau menjadi penentu yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Umumnya, nama-nama dari rasi bintang ini didasari pada bentuk seperti bentuk makhluk hidup ataupun tokoh-tokoh kepercayaan terdahulu. Ada 2 karya besar dalam tradisi Yunani mengenai rasi bintang, yaitu fenomena Aratus dan Almages Ptolemeus, yang mencantumkan 48 konstelasi tradisional di langit utara. Konstelasi-konstelasi utama ini terletak di bumi bagian selatan sehingga diterapkan pada abad ke-15 saat para penjajah Eropa mulai memetakan langit selatan. Meski demikian, ada bukti bahwa orang Polinesia kuno mungkin telah menggunakan teknik navigasi langit yang lebih canggih berdasarkan pergerakan bintang-bintang tertentu di langit malam untuk merencanakan
jalur perjalanan mereka melintasi lautan sejak 1200 sebelum Masehi. Kemudian, daftar resmi 88 konstelasi modern mulai diresmikan pada tahun 1922 oleh Persatuan Astronomi Internasional, dan wilayah langit mereka ditetapkan pada tahun 1928 dengan tujuan untuk membagi bola langit menjadi wilayah-wilayah yang dapat diidentifikasi, sehingga pengamatan astronomi bisa dengan mudah untuk dilakukan bagi setiap kalangan. Karenanya, kita bisa melihat setiap objek langit di tempatnya masing-masing dan umumnya berbeda antara lokasi satu dengan lokasi lainnya. Seperti yang kita ketahui, terdapat setidaknya 88 rasi bintang atau konstelasi yang telah dipetakan pada tahun 1922. Akan tetapi, 12 rasi bintang yang umum kita temui diantaranya yaitu Aries, kemudian Taurus, kemudian Gemini, kemudian Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Rasi-rasi bintang ini yang umumnya orang-orang ketahui dengan tanda-tandanya yang termasuk rasi bintang yang cukup besar, sehingga lumrah atau mudah bagi kita melihat dan mengamatinya di langit malam. Konstelasi ini memiliki berbagai penggunaan di masa lalu. Yang pertama, ada bidang pertanian dan kalender musiman. Maksudnya yaitu pertanian diatur oleh tanda-tanda atau objek yang bisa diamati di langit. Seperti contoh, di awal musim dingin, para petani melihat hadirnya rasi bintang Orion karena mereka memperkirakan awal bulan atau awal musim dari musim dingin. Yang selanjutnya, navigasi. Sebelum adanya kompas dan peta di era modern, para pelaut juga penjelajah ini memanfaatkan konstelasi sebagai panduan untuk menavigasi lautan. Di antaranya yaitu bintang selatan atau Crux sebagai penanda daripada arah selatan. Yang ketiga yaitu sebagai penunjuk waktu. Konstelasi kutub digunakan untuk memberitahu waktu kira-kira di malam hari. Meskipun metodenya itu memerlukan ketelitian, navigator ini berpengalaman dalam memperkirakan waktu dengan memperhatikan konstelasi atau rasi-rasi bintang. Rasi bintang yang kita amati di langit malam tentu mempunyai keteraturan dan keserasian sesuai dengan pola yang umumnya diamati dari orang-orang terdahulu hingga sekarang. Dan umumnya mereka membuat pola itu didasari pada bentuk makhluk hidup ataupun bentuk mitologi dan makhluk-makhluk kepercayaan orang terdahulu. Kemudian cara kita mengamatinya ibaratkan bumi ini sebagai salah satu dari komedi putar dengan matahari adalah porosnya. Bumi mengelilingi matahari pada setiap fase, dan setiap fase itu kita bisa melihat berbagai rasi bintang yang bervariasi pada waktu musim dingin, musim panas, hingga musim-musim lainnya. Kemudian di bagian ekuator atau khatulistiwa kita bisa melihat berbagai macam rasi bintang umumnya terlihat di sepanjang waktu ataupun bergantian sesuai dengan musimnya. Seperti contoh, pada bumi bagian selatan umumnya para pelaut melihat rasi bintang Crux atau gubuk penceng atau rasi bintang salib selatan. Dan berikut adalah hasil dari pengamatan saya dari benda-benda langit ataupun konstelasi yang umumnya ditemui di wilayah Jawa Barat dan yang telah saya foto menggunakan ponsel saya dalam rentang waktu beberapa waktu tahun terakhir. Di antara rasi bintang yang umumnya terlihat adalah rasi bintang Orion, Taurus, Scorpius, bahkan Sagittarius beserta galaksi kita yaitu Milky Way.